Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1596. Charlie mengambil kipas lipat dari Yule dari tangan Dylan, lalu memberikannya kepada Nenek Lorin sambil berkata, "Nenek Thomas, ini sedikit hadiah dari Claire dan saya. Saya harap Anda akan menyambut dengan senyuman. Selain itu, apa yang terjadi mengganggu pesta ulang tahun Anda? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya harap Anda bisa memaafkan saya." Wanita tua itu sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan Wade sangat sopan. Apa yang terjadi adalah karena cucuku yang melakukan sesuatu yang salah. Pada akhirnya, kamilah yang mengabaikan disiplin dan menyebabkan masalah bagimu." Mengatakan itu, dia melihat kipas lipat dan berkata, "Tuan Wade, kipas ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya." Charlie buru-buru berkata, "Nenek Thomas, hadiah adalah hadiah. Tidak ada izin dengan nilai. Anda tidak harus sopan. Sejujurnya, saya tidak mengeluarkan uang untuk kipas ini. Kipas ini diberikan oleh Ketua Golding Group, Yule Golding, dan sekarang saya memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Anda tidak perlu mengucapkan sopan pada saya." Tuan Thomas, yang berada di dekatnya, tahu bahwa kipas ini milik Yule. Dia sebenarnya berharap wanita tua itu mau menerimanya. Lagi pula, nilai kipas itu sendiri sangat tinggi, dan nilai tambahan di belakangnya bahkan lebih tinggi. Jika dia bisa memiliki kipas ini, keluarga Thomas dan keluarga Golding bahkan akan memiliki sedikit hubungan. Jika Yule melihat kipas ini di masa depan dan dapat menarik keluarga Thomas, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar? Lalu dia berkata, "Oh, Tuan Wade sangat sopan. Kami, suami dan istri, terima kasih. Jika Tuan Wade membutuhkan bantuan dari keluarga Thomas di masa depan, hanya satu kalimat, keluarga Thomas akan melakukan yang kami bisa." Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata-kata seperti itu, rasanya seperti menerima hadiah ini. Charlie juga tahu bahwa lelaki tua itu memiliki kebijaksanaannya sendiri. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek Thomas terlalu sopan." Akibatnya, wanita tua itu tidak punya pilihan selain menurunkan kipas lipat. Melihat ini, Wrigley berkata, "Saya katakan, Tuan Wade memiliki status yang sangat tinggi di benak paman saya. Tuan Wade sudah seperti anak sendiri bagi paman saya. Jika Anda memuaskan Tuan Wade di masa depan, keluarga Golding secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Semua orang buru-buru mengangguk dan berkata ya, dan hati mereka juga bahagia. Terutama Tuan Thomas. Menatap mata Charlie tidak berbeda dengan menatap cucu-cucunya. Lorin sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charlie begitu berbicara. Dia bukan saja menduduki banyak orang kaya lokal di Aurus Hill, bahkan kepala keluarga Golding peringkat ketiga di Eastcliff sangat memperhatikannya. Dia sangat pandai Feng Shui. Memikirkan hal ini, dia merasa agak rendah diri. Meskipun dia adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Thomas, dan terlihat tidak lebih buruk dari wanita lain, dibandingkan dengan seorang pria dengan potensi tak terbatas seperti Charlie, dia masih sedikit malu dan merasa bahwa dia benar-benar tidak layak untuknya. Namun, dia segera memikirkan sahabatnya Claire. Dia tidak bisa mengerti mengapa Claire memiliki kehidupan yang begitu baik. Betapa beruntungnya Claire memiliki pria baik yang mau bergabung dengan keluarganya dan menjaganya di sisinya. Jika itu dia sangat bersedia melahirkan banyak anak untuk Charlie, melayani suami dan mengajari anak-anaknya setiap hari, dan tinggal bersamanya dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana dengan Claire? Bahkan sekarang, suami istri belum berhubungan dengan Charlie. Memikirkan hal ini, dia merasa tidak layak untuk Charlie. Bab 1597. Kemudian, pesta ulang tahun secara resmi dimulai. Charlie diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan duduk di samping wanita tua itu bersama Lorin dan Wrigley. Setelah percakapan, keluarga Thomas bergiliran mengajaknya bersulang. Ekspresi, nada, dan tindakan mereka penuh dengan pujian. Charlie tidak berpura-pura. Ketika seseorang datang untuk bersulang, dia akan meminumnya.
Bahkan jika Dylan setuju untuk bersulang, dia akan meminumnya dengan senang hati. Pada saat ini, Wrigley juga dengan hati-hati menyanjung Charlie, menjilatnya dan berkata, "Tuan Wade, ada hal lain yang ingin saya tanyakan dari Anda." Charlie tahu apa yang ingin dia katakan, tapi dia hanya ingin meminta dirinya mengembalikan kejantanannya. Namun, mengingat tindakan mereka terhadap keluarga Yule, Charlie belum mau membuat mereka pulih sekarang. Orang dewasa harus membayar semua tindakan mereka. Jika tidak, bagaimana dia bisa memberi mereka pelajaran? Jadi, tanpa menunggu Wrigley selesai berbicara, dia menyela dengan ringan. "Wrigley, kamu telah menonton ini dari awal hingga akhir. Kamu juga harus tahu kenapa aku meminta Dylan pergi ke Aurus Hill selama 1 tahun untuk memperbaiki diri, kan?" Ya, Wrigley mengangguk lagi dan berkata, "Tuan Wade, Anda jujur dan adil. Saya percaya Anda, tetapi masalah ini, bisakah Anda juga memberi kami cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan Dylan? Tetapkan juga waktunya, supaya kami memiliki harapan di hati kami. Bagaimana ekosistem?" Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu tahu, Dylan tidak melakukan banyak kejahatan. Dia hanya berbicara sedikit. Jadi aku meminta Dylan untuk memperbaiki dirinya selama 1 tahun. Tapi kalian berempat sudah terlalu jauh. Kalian bahkan mengancam nyawa keluarga sendiri. Ini jauh lebih buruk daripada Dylan." Wajah Wrigley dipenuhi keringat dingin. Dia tahu apa yang dimaksud Charlie. Dylan berdebat dengannya. Dan jika dia kalah, dia harus melakukan reformasi selama 1 tahun. Dia, ayah, paman, dan sepupunya memaksa pamannya untuk menyerahkan properti senilai triliunan dolar. Dan bahkan mengancam akan membunuh bibi dan sepupunya setelah kematiannya. Kejahatan ini benar-benar jauh lebih serius daripada Dylan. Apalagi pamannya adalah saudara baik ayah Charlie, Curtis. Bibinya juga bersaudara baik dengan ibu Charlie. Dan persahabatannya adalah pertunangan Charlie yang telah bertunangan sejak kecil. Dengan hubungan yang begitu dekat, Charlie pasti membenci mereka yang berempati. Berbicara tentang Dylan, Dylan telah direformasi selama 1 tahun. Jadi keempatnya perlu direformasi selama 10 atau 20 tahun. Berpikir bahwa dalam 10 atau 20 tahun ke depan, dia mungkin tidak dapat memiliki anak, dan dia tidak akan memenuhi persyaratan untuk menikmati kenyamanan seperti itu. Wrigley ingin mati. Dengan wajah pahit, dia memohon, "Tuan Wade, demi pamanku, tolong longgarkan kami kali ini. Atau Anda dapat mempersingkat hukuman kami sedikit." Charlie berkata dengan ringan, "Itu tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda berkinerja baik, mungkin dalam 3 atau 5 tahun. Jika Anda tidak berkinerja baik, mungkin dalam 20 atau 30 tahun." Wrigley hampir menangis, dan berbisik, "Tuan Wade, Anda akan menjadi saudara ipar saya di masa depan, dan saya akan menjadi saudara ipar Anda di masa depan. Tolong lihat hubungan ini. Mohon maafkan saya. Jika tersebar informasi bahwa saudara ipar Anda impotensi, Anda juga akan malu, bukan begitu?" Charlie tersenyum. "Saya pikir tidak apa-apa. Tidak ada ruginya." Wrigley hampir pingsan. Charlie ini benar-benar tidak terganggu. Dia juga ingin mengandalkan hubungan sepupunya untuk membujuknya. Tetapi dia tidak mengira Charlie tidak akan memberikan kesempatan yang sama sekali. Selain itu, bahkan jika dia berkinerja baik, mungkin diperlukan 3 hingga 5 tahun. 3 atau 5 tahun tanpa wanita. Bukankah ini membunuh dirinya sendiri? Tapi selain itu, dia tidak punya solusi bagus lainnya. Jadi dia hanya bisa dengan hormat berkata, "Kakak ipar, aku akan melakukannya dengan baik di masa depan. Jangan khawatir." Charlie berkata dengan wajah gelap, "Jangan bicara omong kosong. Aku bukan saudara iparmu." Wrigley mengangguk pada dirinya sendiri. "Aku tahu, ini belum. Cepat atau lambat akan menjadi saudara ipar." Charlie terlalu malas untuk berbicara dengannya tentang pertanyaan membosankan seperti itu. Jadi dia mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, Lorin datang dan bertanya dengan suara rendah, "Charlie, kapan kamu akan kembali ke Aurus Hill?" "Besok." Bab 1598. Cepat sekali. Kamu tidak tinggal berapa hari lagi di Eastcliff. Urusan saya sudah selesai.
Tidak ada lagi yang harus saya lakukan. Aku akan pulang besok. Ketika Lorin mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, kalau begitu aku juga akan pergi besok. Ayo kita pergi bersama. Ya, ambil penerbangan yang sama. Charlie ingin menolak, tetapi melihat wajahnya yang memohon, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak. Lagi pula, itu normal bagi teman-teman untuk terbang bersama, dan dia tidak bisa dengan sengaja menolak penerbangan yang sama dengannya. Jadi, Charlie berkata, oke, ayo pergi bersama. Lorin buru-buru berkata, kalau begitu kamu bisa kembali dan memberiku informasi kartu identitasmu. Saya akan membelikan tiket bersama. Baiklah, ketika perpisahan ulang tahun berlangsung, paman tertua dan paman kedua Dylan sudah mengatur yang diperlukan Dylan untuk menuju Aurus Hill. Mereka sudah membeli sepeda Phoenix 28 tua, dan memasang rak bagasi di bagian belakang sepeda. Juga membelikannya helm sepeda, jaket tebal, kantong tidur, tenda, ketel dan beberapa hal lainnya. Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan keponakan ini. Mereka hanya ingin Dylan segera pergi setelah acara, agar tidak berlama-lama dan membuat Charlie marah. Ketika Sylvia mengetahuinya, dia tidak ingin marah. Dia menelepon suaminya Leonard, yang baru saja selesai bekerja dan akan datang ke pesta ulang tahun. Setelah Leonard mendengar sebab dan akibat dari kejadian ini, dia marah dan takut. Untungnya kejadian ini tidak mengganggu keluarga Golding. Jika tidak, keluarga Koch akan berada dalam masalah besar. Jadi, dia tidak repot-repot menghadiri jamuan ulang tahun ibu mertuanya, dan memaksa pulang untuk mengemasi barang-barang untuk putranya. Ketika jamuan ulang tahun hampir berakhir, dia mengemudi dengan tergesa-gesa. Ketika Dylan melihat ayahnya datang, dia menangis terseduh-seduh tanpa mengucapkan sepatah kata pun sambil memeluk ayahnya. Dia akan pergi ke Aurus Hill selama 1 tahun. Dia sudah menebak betapa sulitnya tahun ini. Jadi ketika dia melihat ayahnya, dia merasa sangat sedih. Leonard juga sangat tidak berdaya. Dia juga merasa kasihan pada putranya. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di Eastcliff dan mengetahui betul sifat masyarakat kelas atas. Dalam masyarakat kelas atas ini, siapapun yang memiliki lebih banyak uang bisa menguasai orang lain. Keluarga Koch juga kaya dan angkuh. Namun ketika mereka bertemu dengan keluarga papan atas seperti keluarga Golding, mereka bahkan tidak berani kentut. Karena putra mereka telah menyinggung orang-orang keluarga dan tamu terhormat, pasti ada harga yang harus dibayar untuk ini. Jika tidak, keluarga Koch harus menanggung kemarahan keluarga Golding. Ada keluarga seperti itu sebelumnya. Anak laki-laki itu dalam kesulitan. Tetapi dia sangat ingin melindungi anaknya. Dia harus menggunakan seluruh keluarga untuk membawanya. Akibatnya, keluarga itu hampir bangkrut, dan anaknya tidak bisa terselamatkan. Anak laki-lakinya langsung diambil oleh keluarga besar itu dan dilumpuhkan. Bisnis keluarga besar saat ini pada dasarnya seperti berjalan di atas tali. Jika Anda ingin melakukan bisnis besar lebih dari 100 juta yuan, Anda harus menggunakan pengaruh keuangan mereka. Jika tidak, maka tidak akan berkembang sama sekali. Apalagi Wanda Group memfasilitasi banyak pinjaman ke bank agar berkembang pesat. Menurut rumor, perusahaan besar seperti Country Garden Group memiliki utang 900 miliar. Jika berfungsi dengan baik, kecepatan menghasilkan uang harus lebih cepat daripada kecepatan membayarnya kembali, sehingga tidak akan ada masalah besar. Namun begitu rantai modal putus, itu bisa hilang kapan saja. Ada banyak hubungan bank dan modal di belakang 3 keluarga besar Eastcliff. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki perusahaan manapun, Anda dapat langsung menarik gaji dari bagian bawah rantai modal, dan pihak lain akan bangkrut karena rantai modal yang rusak. Oleh karena itu, Leonard lebih takut pada kekuatan keluarga Golding daripada Dylan. Justru karena inilah dia beruntung di dalam hatinya. Untungnya, hanya anak yang pada akhirnya tidak beruntung. Jika keluarga Koch terlibat, dia takut dia akan dimarahi sampai mati oleh orang tua itu. Bab 1599. Ketika ucapan ulang tahun selesai dan semua tamu pergi, Dylan sudah mendorong sepedanya yang baru. Dylan tiba-tiba teringat sebuah lagu hits di situs video pendek. Ada apa? Naik motor kecil kesayanganku.
Dia memikirkan lagu itu dan melihat sepeda yang tua dan jelek ini. Dia tidak bisa menahan napas. Jika saya bisa mengendarai sepeda motor, saya bisa cepat sampai. Jika saya bisa berkendara 3 atau 400 km sehari, saya bisa sampai dalam 3 hari di Aurus Hill, dan tidak perlu terlalu banyak menderita di sepanjang jalan. Sangat memalukan Charlie tidak mau memberikan ruang tawar-menawar. Dia hanya bisa dengan jujur mengayuh sepeda Erba dan bersiap untuk berangkat. Paman Jeril memegang helm berwarna hijau dan ingin mengenakannya. Sambil menghindar, Dylan bertanya dengan canggung, "Paman, kenapa kamu membelikanku helm hijau?" "Jangan sebutkan itu," Jeril berkata tanpa daya. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Helm habis di mana-mana. Helm di toko sepeda habis terjual. Dan hanya ada beberapa yang tersisa untuk obral. Yang penting kamu memakai helm. Keselamatan yang terpenting." Dylan hampir menangis. Tidak heran tidak ada yang mau membeli helm ini. Warnanya hijau dan berminyak. Daun bawang segar bukanlah warna asli helm ini. Meskipun dia memiliki 10.000 ketidaksukaan di hatinya, dia juga tahu bahwa keselamatan adalah yang utama. Jadi dia hanya bisa membongkarkan giginya dan membiarkan pamannya memakai helm di kepalanya. Jeril memperbaiki tali helmnya untuknya, menunjuk kedudukan ponsel di stang sepeda, dan berkata dengan serius, "Dylan, ini adalah dudukan ponsel yang dibeli khusus untuk Anda oleh paman. Kamu bisa menaruh ponselmu di sini. Akan dapat membantu navigasi di jalan. Jaraknya lebih dari 1.000 km. Jadi pastikan untuk melihat peta dan jangan tersesat." Dylan mengangguk dan bertanya kepadanya, "Paman, mengapa Anda tidak membelikan saya powerbank? Apa yang harus saya lakukan jika ponsel saya kehabisan daya saat saya bersepeda?" "Oh," Jeril menepuk keningnya. "Aku lupa. Kamu tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk memecahkan masalah tersebut." Ayah Lorin, Javier, buru-buru berkata saat ini, "Saya punya satu di mobil saya. Saya membeli untuk kadagang. Saya akan mengambilnya." Pada saat ini, ayah Dylan, Leonard, menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, "Lebih baik pergi ke Aurus Hill melalui rute ini. Ada kota-kota yang berkembang di sepanjang jalan, dan tidak ada hutan belantara. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Perhatikan keselamatan di jalan. Dirikan tenda di taman besar di kota di malam hari. Kamu seharusnya bisa sampai Aurus Hill dalam 10 hari." Dylan menangis dan mengangguk. Leonard menghela napas panjang dan berkata lagi, Kamu harus berkendara sepanjang jalan dengan jujur. Jangan curang dan sampai terjadi kecelakaan di tengah. Ini juga pengalaman bagus untukmu. Tahu itu." Dylan merintih. "Aku tahu ayah." Sylvia juga menyeka matanya dan berpikir, "Kamu harus memperhatikan keselamatan saat berkendara. Dan menghindari mobil besar. Tahu?" Dylan bertanya berulang kali. "Oke Bu, saya mengerti." Tuan Thomas juga mencatat. "Pastikan untuk merencanakan waktu dengan baik. Jangan malas. Jika terlambat, Tuan Wade akan marah." Dylan sangat tertekan di dalam hatinya. Apakah kakeknya tidak pro dirinya lagi? Yang dia pedulikan adalah tidak membuat Charlie marah. Wanita tua itu sangat lembut. Dia mengeluarkan jimat kuning dari sakunya, menyerahkannya kepada Dylan, dan berkata, "Dylan, ini adalah jimat yang nenek minta di kuil lama ketika nenek masih muda." Biksu terkemuka telah membuka lampu, dan itu sangat efektif. Nenek selalu membawa. Sekarang, nenek memberikannya padamu. Itu akan membuatmu tetap aman. Dylan mengangguk dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, nenek." Charlie, yang sudah lama mengingatnya, berkata pada saat ini, "Lihat, kamu telah membuat kemajuan sekarang. Setidaknya kamu tahu bagaimana mengucapkan terima kasih kepada keluargamu." Dylan malu untuk sementara waktu, dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih Tuan Wade telah mengajari saya. Saya akan tetap rendah hati dan menjadi orang baik di masa depan." Bab 1600. Yah, Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, sudah hampir waktunya untuk berangkat." Pada saat ini, Javier juga berlari dengan membawa powerbank. Dia menyerahkan powerbank dan kabel pengisian ke Dylan, dan berkata, "Dylan, ambil ini." Dylan memasukkan powerbank ke dalam ranselnya, menyeka air matanya, dan berkata kepada semua orang, "Nenek,
Kakek, ayah, ibu, paman, paman kedua, aku pergi. Semua orang melambai padanya. Ayo pergi. Perhatikan keselamatan di jalan. Dylan menatap Charlie lagi. Dan berbaring di atasnya. Tuan Wade, saya pergi. Charlie bersenandung dan berkata, cepat, kamu akan dihukum jika menunda waktu. Dylan mengangguk dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Charlie memegang tangannya. Oke, silakan pergi. Dylan mengangguk. Memandang kerabatnya dengan enggan. Lalu mengayuh sepeda erba yang besar dengan susah payah. Mengayuhnya 2 kali. Dan sepeda itu bergoyang. Sylvia menangis. Dan Leonard, yang berada di sekitarnya, buru-buru membawa ke dalam pelukannya dan menghiburnya. Oke, Dylan sudah dewasa. Inilah saatnya dia bertanggung jawab atas tindakannya. Sylvia menangis dan mengangguk. Meskipun dia tertekan, dia tidak bisa mengutarakan lagi. Charlie memandang Lorin saat ini, dan berkata dengan serius, ketika sepupumu tiba di Aurus Hill, kamu harus benar-benar mengawasinya. Jika dia berubah dengan jujur, dia mungkin dapat mengubah dirinya sendiri. Jika tidak, dia mungkin tidak akan memiliki masa depan. Lorin dengan cepat menjawab dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengawasi dia dengan ketat. Yah, Charlie mengangguk dan berkata, oke, aku akan kembali dulu. Lorin bertanya, kalau begitu aku akan bersantai saat aku memesan tiket pesawat. Baiklah, Lorin bertanya lagi, apakah kamu ingin aku menjemputmu ke tempat tinggalmu dan pergi ke bandara bersama? Charlie memegang tangannya. Tidak. Sampai jumpa di bandara. Wrigley menerapkan dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, apakah Anda akan kembali ke rumah paman saya? Tidak mudah untuk naik taksi dari sini. Kenapa aku tidak ikut aku saja? Charlie meliriknya dan sedikit mengangguk. Oke. Seluruh keluarga Thomas mengantar Charlie dan Wrigley ke dalam mobil bersama-sama. Dan akhirnya menghela napas lega ketika mobil itu pergi. Di dalam mobil, Wrigley berkata dengan pujian, Tuan Wade, cara Anda berduka dengan Dylan benar-benar luar biasa. Charlie berkata dengan ringan, begitulah, kamu tidak perlu menyanjungku di sini. Wrigley buru-buru berkata, saya benar-benar tidak menyanjung Anda. Biasanya, ketika orang memecahkan masalah seperti itu, mereka sering harus memberikan pelajaran kepada pihak lain dan memaksa pihak lain untuk memenuhi taruhan. Tetapi Anda dapat memberi jalan lain, dan membuat rencana khusus untuk transformasi seperti itu. Itu sangat bijaksana. Saya percaya bahwa Dylan tidak akan pernah berani menjadi sombong dan mendominasi di masa depan. Charlie memandang dan bertanya kembali, bagaimana kabarmu? Apakah kamu masih berani menjadi sombong dan mendominasi dan menghunus pisau terhadap kerabatmu sendiri di masa depan? Ekspresi Wrigley membeku, dan dia berkata, tidak. Tidak, sama sekali tidak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.